kan untuk keperluan P21. Misalnya ada yang kurang, nah, gitu jadi belum bisa naik B21 ya diminta lagi penambahan berkas. Katanya minimal 1 kali dalam masa 7 hari, itu benar atau tidak? Maksudnya gimana? Katanya maksimal 1 kali dalam masa 7 hari. Harga enggak, saya jauh teman-teman. Kalau BAP bisa dirubah atau ditambah, nih bahasa Nikita Mirzani kan kemarin dirubah ya, bukan ditambah ya. Teman-teman ingat ditingkatkan literasinya, diubah dan ditambah itu beda, gitu ya. Ditambah itu hal-hal yang wajar, tapi ketika dirubah itu wajar kita mempertanyakan gitu ya. Tapi biasanya walaupun dirubah tetap ada kok berkas yang awalnya gitu ya. Tapi biasanya jarang ya dirubah total gitu. Tapi kalau bahasa Nikmir kemarin kan katanya diubah, tapi kan tetap ya nanti kita lihat nanti apakah betul gitu. Kalau selalu lupa dan berbeda gimana? Nah, teman-teman, dalam praktiknya di persidangan dan BAP ya, ketika memberikan kesaksian di persidangan itu sering banget yang namanya saksi itu tidak sama dengan BAP gitu ya. Apakah boleh gitu ya? Nah, ya sah-sah saja, tapi biasanya majelis hakim itu akan menilai kesaksian yang ada di persidangan. Karena apa? Karena bisa diintervensi, bisa dikonfrontasi, bisa diklarifikasi. Nah, gitu. Tapi ketika ada perbedaan gap yang sangat jauh, tentunya majelis hakim juga akan memberikan penilaian tentang ketidakkonsistenannya gitu ya. Gitu, misalnya beda banget jauh nih. Nah, jadi what's wrong gitu saat membuat BAP-nya, apakah BAP-nya rekayasa, apakah mengada-ngada gitu ya. Yang pasti ketika orang duduk di meja hijau, nah itu kan aslinya orang keluar dengan nervous gitu ya, kemudian keceplosan gitu. Kecuali orang memang pemain, baru bisa berbohong di persidangan. Gitu. Gimana nggak beda ya? Nah, jadi kalau ada gapnya tuh jauh perbedaannya. Nah, jadi kan jangankan hakim ya, teman-teman. Ketika kita sama teman aja, kita chatting ya by aplikasi ijo misalnya kan. Udah janjian nih ngomongnya nanti begini 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 gitu ya. Kan lu udah janjian sama teman, tapi ketika bertemu teman kita ngomongnya beda kan juga kita jadi bingung ya. Gitu. Itu teman-teman. Jadi ketika orang tidak konsisten kan juga pastinya kan ada tanda kutip kan gitu. Waalaikumsalam. Nih sinyal aman gak nih? Aman gak? Minum es. Tapi saya suka loh sirup leci bener. Buahnya juga suka. Tapi yang fresh ya, yang masih pakai kulit. Enggak, Oneng tadi apa? Absen negara, ada kalian dari negara mana aja gitu. Aduh. Gucai Pudan, selamat datang Gucai Pudan. Oh, lah tumben lu biasanya ini jam segini udah free lu. Flash disk apa flash disknya?
Kenapa? Coba tanya, sorry kalau nggak kebaca ya. Karena walaupun kita penontonnya cuma segini, tapi teman-teman luar biasa antusias gitu. Jadi komentarnya kadang-kadang cepet dia ke scrollnya. Background edukasi apa kalau boleh share? Maksudnya apa? Kabarnya begitu, tadi lagi di live streamingnya katanya ganti Bang Sunan, tapi saya nggak dengar langsung kata teman-teman ya. Jadi kata teman-teman aja, katanya begitu. Nah, tuh udah dijawab mamiku tuh, sama yang jawaban saya pasti kayak gini. Nih, saya sematkan nih masalah plastis nih ya. Tuh. Iya, artinya kan apa? Artinya kan antara Doktip dengan Dokter Oki ya, berarti masih sejalan kan, pengajarannya sama. Harus ada bahasanya ya. Agak lumayan otakku bang ya. Iya dong. Kan rugi dong nonton live streaming netizen channel kalau nggak nambah-nambah wawasan. Ya, hari Kamis masih saksi JPU. Saya lulusan hukum. Doktip bukannya jadi Doktip apa ada wacana kayak, tapi nih Doktip ini menurut saya sih pasti dipanggil jadi saksi teman-teman, karena beliau bagaimanapun ada di dalam peristiwa-peristiwa yang dilaporkan gitu. Jadi dalam dakwaan aja kan disebut gitu ya. Jadi ada dalam rangkaian cerita gitu teman-teman. Kenapa nggak jadi advokat? Nah, advokat udah kebanyakan, nanti saya jadi gelandangan. Tapi pengen sih teman-teman apa nanti cuma di LBH gitu, doain ya gitu. Nanti kalau misalnya jadi kan namanya penegak hukum tuh kan dia harus mengabdi teman-teman. Apakah tujuannya pengen nyari duit bisa. Apakah tujuannya pengen ya udah manfaatin ilmu aja gitu. Gitu. Jadi nggak semua sarjana hukum itu harus jadi advokat kok gitu. Banyak bidang-bidang di luar advokat. Bang, tapi kok banyak tahu tentang sidang Niki? Analisa, sayang. Jadi analisa. Kebetulan saya mengikuti kasus sebelum ada huru hara perskincarean ini. Kebetulan banget gitu, saya ngikutin gitu. Jadi kebetulan banget saya bikin akun ini. Doktip juga baru-baru nongol waktu itu gitu. Jadi FYP saya pertama kali ya karena postingin PT-nya Doktip. Gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau ya saya teramati gitu kasus ini, sampai pada akhirnya ada persekusi lah, kemudian ada dugaan pemerasan gitu. Gitu. Jadi saya kenapa ya bahas ini, nggak semua kasus hukum saya bahas, yang viral kan banyak nih. Saya nggak mau bahas sesuatu yang saya nggak ikutin gitu, yang nggak dari awal. Saya nggak mau yang tiba-tiba di tengah jalan masuk, karena susah nanti saya untuk analisanya gitu. Jadi kalau saya kebetulan mengamati kasus tertentu gitu ya dari awal, nah saya pastikan saya pasti ikut. Yuk gabung kantor hukum saya di Bandung. Mah jauh banget kak, nanti pas saya pindah ke Jakarta lagi ya kali ya. Alhamdulillah. Kan kata-kata kuncinya tuh sebenarnya kalau kasus hukum tuh ini teman-teman.
praduga tidak bersalah. Jadi ketika orang dilaporkan kemudian jadi tersangka terdakwa bukan berarti dia bersalah tuh. Itu asas-asas yang fundamental yang harus teman-teman selalu pegang ya. Kemudian apalagi? Coba yang sering nonton coba disebutin apa lagi coba asas-asas yang sering saya bilang. Menurut saya tentang kenapa tentang itu? Nih jadi pernyataan bagus ya dari Dini Listiani. Jadi saya sebenarnya netral katanya, tapi cenderung KNM sama seperti saya. Ya saya nggak tahu teman-teman ya lebih tertarik aja gitu membahas dari perspektif NM gitu. Gitu. Ya, asas praduga tidak bersalah tuh hal itu fundamental ya teman-teman. Karena apa? Jadi kalau kita memegang asas itu, walaupun kita awam hukum, jadi kita nggak gampang ikut main jadi hakim-hakiman, gitu ya. Karena budaya vigilantisme atau main hakim sendiri itu, please deh ini udah zaman hukum modern, udah harus dibuang jauh-jauh, gitu ya. Karena sekarang kan banyak fenomena vigilantisme melalui digital, gitu ya, melalui media sosial. Gitu. Apa bang vigilantisme? Saat ini nih kita Mirzani sedang mengalami vigilantisme, main hakim sendiri, belum diputus bersalah, sudah dikatakan orang memeras, belum ada ketuk palu, sudah dibilang pemeras dan pencucian uang, gitu ya. Itu main hakim sendiri, tapi melalui media sosial. Gitu. Nah, sebenarnya saya sama nih sama si Mami Choi Shop nih, gitu nih ya, nih itu yang saya rasakan ya, ini bener deh demi Tuhan. Saya nggak diserang, saya nggak mau sebut buzzer ya, saya nggak diserang pendukung sebelah ya, banyak teman-teman head comment gitu ya, terus juga disenggol-senggol tuh ada aja, itu udah biasa, namanya kita nimbrung di isu-isu viral ya, apalagi kita bernarasi udah biasa, ada pro dan kontra. Karena saya bahas di akun ini udah bahas beberapa kasus gitu, jadi udah biasa saya di head comment tuh udah bukan barang baru gitu lagi gitu, udah nggak kaget. Salah satu hal yang saya nggak suka ketika ada orang yang berkonflik tapi ketika dia punya celah kemudian dia defensif, dan defensifnya ini nggak masuk akal gitu. Misalnya dia berdalil terus menebar fitnah, menyebar propaganda, itu saya nggak suka. Sama aku juga dibilang SDM rendah, kadang dibilang bodoh. Tapi ya itulah kan aku bilang, mana ada sih guys orang yang ngaku gue SDM tinggi gitu. Coba deh, saya nggak pernah seumur hidup saya orang ngaku ngomong kayak gitu. Gue SDM tinggi ya, gue pinter gitu, kayaknya nggak pernah deh. Yang orang beneran pintar dan orang yang bener-beneran kasta tinggi ya. Gitu, nggak pernah saya dengar begitu ya, bener deh gitu, bener-bener gitu. Tapi yang beneran menurut saya pinter ya, jadi ada orang nih ya, saya punya maksudnya dosen atau orang yang saya kenal tapi pinter, dia nggak pernah bilang diri dia SDM tinggi dan dia bilang pinter gitu. Ini nggak buat siapa-siapa ya teman-teman, kita general ya, kita nggak ngomongin si A si B ya gitu. Kita nggak ngomongin orang ya, ini kita general gitu. Itu teman-teman, jadi kita juga jangan ikut-ikutan begitu ya. Ya kita jangan ikut-ikutan begitu. Waalaikumsalam kakak Dea. Gitu, kakak Dea dari mana nih?
Oh, Bekasi. Mantep Bekasi. Bekasi lagi banjir nggak? Bekasi masih banjir-banjir nggak sih, Kak? Oh ya? Kata siapa lagi coba? Banyak banget isu-isu nih. Alhamdulillah kalau nggak banjir. Baby Shark, ceciku, ceciku. Ya yaudah, dari mana? Gitu. Makasih ya Kakak Dini. Mudah-mudahan saya pinter beneran gitu ya. Mudah-mudahan saya benar-benar apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Tapi tetap kritis ya. Enggak semua hal harus teman-teman telan mentah-mentah. Dari tadi tuh kan ditanya jawabnya ngeledek. Lu mah udah bebas. Udah bebas badai, Kuki. Aduh, aduh. Kuki mah udah bebas badai, jadi nggak perlu ditanya-tanyain. Alhamdulillah kalau gitu. Ada yang up konten, saya belum lihat langsung ya, teman-teman belum analisa. Amin. Nah, tapi teman-teman kritis juga ya. Nanti ketika narasi saya yang kira-kira menurut teman-teman ada agak nggak srek, komen aja gitu ya. Kita diskusi, nggak apa-apa. Jadi komen aja gitu. Jadi saya koreksi lagi. Tapi kalau saya masih yakin dengan argumen saya tetap membantah ya. Gitu. Itu yang pasti saya usahakan apa yang saya sampaikan no hoax ya gitu. Jadi kan ada pernah saya nggak sengaja ya kepleset gitu ya masalah yang pasal tuh awalnya. Jadi saya nggak denger gitu masalah yang pasal, saya pikir ada 27B saja gitu. Tapi saya koreksi gitu, masih ada kok jejak klarifikasinya gitu. Jadi kita walaupun ini kita tetap harus klarifikasi ya teman-teman gitu. Ada apa tidak pemanggilan paksa? Jadi nih kasus ITE ini di Indonesia memang lama ya teman-teman. Contohnya kasus Rasman dan Hotman, kan tuh sampai 3 tahun baru ada penetapan tersangka. Itu makasih ya ada Pina. Gitu. Jadi memang prosesnya kalau pasal pencemaran nama baik di pasal 27A Undang-Undang ITE itu memang dia agak alot. Iya, memang belum penyidikan, masih penyelidikan, masih lidik. Itu. Tapi bukan berarti juga bisa semena-mena ya. Harusnya si penyidik bisa lebih tegas sih harusnya. Itu. Gitu. Jadi harusnya penyidik bisa lebih menunjukkan wibawanya gitu, teman-teman. Lidik dan sidik. Jadi lidik itu masih kayak tahapan klarifikasi gitu loh. Nah nanti ketika naik sidik itu dia udah mendekati gelar perkara gitu ya. Gitu. Jadi lidik dan sidik ya. Lidik itu masih bisa cincai lah. Tapi kalau sudah sidik itu udah rawan. Gitu teman-teman. Jadi kalau sidik tuh mendekati gelar perkara. Ketika gelar perkara nanti ada ditemukan siapa tersangka, pasal apa yang disangkakan gitu ya, apa alat buktinya yang relevan. Iya, kan makanya saya bilang pasal pencemaran nama baik di pasal 27A Undang-Undang ITE itu biasanya lebih alot teman-teman. Karena dia butuh tafsiran gitu ya, butuh saksi ahli bahasa, macam-macam. Gitu. Kemudian ahli digital forensik lah gitu. Mantap Sidoarjo. Iya, karena Nikita Mirzani dia kan ini ada pasal utamanya tuh bukan Undang-Undang ITE saja, tapi ada KUHP, ada pidana umum.
Bisa, 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 bisa meneruskan perkara gitu. Jika alat buktinya sudah lengkap, alat bukti permulaan. Kalau Sahrul kemarin, Sahrul kemarin dia beda pasalnya. Dia pasalnya ada pasal 27B sama dengan pasal kayak Nikita Mirzani. Jadi ada pengancaman. Itu. Nih teman-teman ada yang ditanya lagi nggak? Video belum curhat tentang apa? Belum lihat. Lagian menurut saya untuk apa sih saat ini gitu ya? Maksudnya kasus sudah bergulir gitu ya, klarifikasi lagi. Akhirnya kan netizen ini kan jadi membanding-bandingkan ya teman-teman gitu. Oh kemarin ngomongnya begini, kemarin ngomongnya begitu gitu ya. Kalau saya ya gitu. Kan kalau TPP enggak. Jadi yang namanya di kasus Nikita Mirzani dia fokusnya ke pemerasan. Jadi TPPU-nya nih beda teman-teman, nggak bisa langsung diselidikin kecuali si pelapornya ada ada laporan lain gitu. Alhamdulillah. TPPU masih ada, tapi TPPU ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi TPPU itu dia harus ada temannya gitu, ada pasal utamanya, pidana utamanya apa nih di kasus Nikita Mirzani ya, kan dugaan pemerasan. Makasih ya Kakak Davina, semangat cuci piringnya gitu. Jadi pidana utamanya apa nih, pemerasan. Nah makanya saya lebih tertarik membahas pemerasannya karena kalau pemerasannya gugur TPPU-nya otomatis gugur gitu, tapi kalau pemerasannya terbukti belum tentu TPPU-nya naik gitu ya. Soft spoken itu. Ya kan lu kan bisa bermedsos sendiri Warjon, ya kan gua punya keyakinan sendiri dan gua punya cara sendiri untuk bernarasi dengan perspektif gue gitu. Jadi nggak ada keharusan gua harus membahas dari dua sisi kan gitu, gua bukan hakim. Gitu ya, lu silakan kalau lu merasa lu perlu lu perlu teori macam-macam, lu bikin PT dong kayak gue gitu. Gitu jadi kan gua bukan bukan hakim di kasus ini gitu. Gitu jadi gua punya metode tersendiri. Belum nonton, nanti nonton habis ini paling. Saya malas teman-teman nonton video-video panjang gitu. Kalau cuman curhat-curhatan gitu. Saya sudah bikin jurnal sendiri, Warzone. Apa yang saya bahas itu udah saya tulis-tulis, gitu. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan, ini berdasarkan pengalaman ya, gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu. Dari pengalaman saya berkecimpung di dunia hukum, gitu ya. Walaupun saya bukan praktisi, tapi saya lebih dari 5 tahun saya berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah hukum. Nah, saya punya kesimpulan bahwa dalam kondisi tertentu ada yang namanya kejahatan itu tidak murni, gitu ya. Kok bisa sih Bang ada kejahatan tidak murni? Banyak di kasus-kasus narkoba, gitu ya, yang sebenarnya pelakunya bukan kapasitasnya seperti itu, tapi dia harus dihukum dengan kapasitas di luar kapasitasnya, gitu. Gitu. Nah, makanya saya bilang ada kondisi tertentu bahwa ada kejahatan itu nggak kejahatan murni gitu. Bukan berarti orang yang nggak salah, tapi kesalahannya tuh hadir ya karena misalnya, makanya ingat kan dulu kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Itu. Jadi ini teman-teman yang
Yang yang tahu dulu acara Bang Napi, coba ingat nggak pepatahnya Bang Napi? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan gitu ya. Jadi jangan menyalahkan selalu pelaku gitu ya. Korban pun harusnya dia bisa menjaga diri gitu. Jangan mentang-mentang ini dia membiarkan dirinya untuk disakitin gitu misal gitu. Nah, itulah maksud saya gitu teman-teman. Ingat, berarti kalian pada tua. Bercanda ya. Waspadalah bener. berarti berarti ketahuan umurnya nih. Saya pada ngetes doang. Aduh. Iya, nanti aku nonton nanti habis ini mau denger apa sih gitu ya.